Minibus ini ludes terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Batoh, Kecamatan Lungbata, Banda Aceh. Kejadian naas ini berawal dari kesalahan pihak operator SPBU yang diduga salah mengisi bahan bakar. Mobil ini mengisi BBM jenis diesel, namun operator mengisinya dengan Petralite. Untuk mengetahui penyebab pasti, polisi telah menurunkan tim Inavis dan akan memeriksa sejumlah saksi. Dari setengah pengisian dihentikan, langsung didorong mobilnya untuk dikosongkan tangkinya. Peristiwa terbakarnya mobil di komplek SPBU Batoh ini sontak menghebohkan warga dan viral di media sosial. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Minibus terbakar yang diduga salah mengisi BBM di Aceh tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan bahas anggota TNI Polri aktif diperbolehkan menjabat sebagai kepala daerah. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Enam rumah kontrakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes dilalap api. Kebakaran rumah kontrakan juga terjadi di Kampung Jauh, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Kobaran api menghanguskan 6 rumah kontrakan di Jalan Pulau Mawar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah kontrakan warga dan menyambar beberapa bangunan sekitar. Lokasi lingkungan yang sempit membuat proses pemadaman terkendala. Bahkan mobil pemadam yang tiba tidak dapat mencapai lokasi terdekat rumah yang terbakar. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah kontrakan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Puluhan warga mengungsi ke sejumlah tempat yang telah disiapkan petugas di lapangan. Bantuan terus berdatangan dari sejumlah pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak. Kebakaran rumah kontrakan juga terjadi di Kelurahan Kampung Jauh, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dini hari tadi. 5 rumah kontrakan ini ludes dilalap api dan nyaris tidak ada yang tersisa. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah kontrakan hingga merambat ke bangunan sekitar. 10 unit mobil pemadam milik Pemkot Kota Padang dikerahkan ke lokasi. 10 unit mobil kita kerahkan dengan jumlah personil sekitar 40 orang. Bangunan yang terkena berapa petak, Pak? Bangunan yang terkena itu 5 petak rumah. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Selanjutnya petugas melakukan pendinginan di lokasi untuk menghindari api kembali timbul. Ratusan warga berunjuk rasa di depan toko Manado Tua, Kota Sorong Barat. Masa menuntut keluarga mereka yang diduga menjadi korban uji coba miras oplosan segera dipulangkan. Selamat siang. Halo. Keluarga korban miras oplosan berunjuk rasa di kompleks Survei depan toko Manado Tua, Kota Sorong, Papua. Masa menuntut pihak perusahaan segera memulangkan jenazah keluarga mereka yang menjadi korban uji coba miras oplosan. Demonstrasi digelar dengan aksi membakar ban bekas. Masa juga mendatangi DPRD Kota Sorong Rabu siang menuntut perhatian dari DPRD Kota Sorong untuk memulangkan 5 jenazah yang diduga tewas akibat uji coba miras di Kota Jayapura. Kita ikuti dari kemarin itu kejadian-kejadian yang terjadi di Jayapura, dan kita juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab karena itu adalah rakyat kita di Kota Sorong yang pergi merantau ke sana mencari hidup kemudian menjadi korban daripada sebuah praktek-praktek biadab. Pihak keluarga juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda banjir rob. Banjir yang tak kunjung surut selama berhari-hari memaksa warga untuk mengungsi. Sudah 3 hari, kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah direndam banjir rob dan belum juga surut. Ketinggian air bahkan masih sama seperti hari sebelumnya. Para pekerja yang mayoritas buruh kembali berdatangan meskipun diliburkan akibat banjir rob.
Sebagian dari mereka datang untuk mengambil sepeda motor yang terendam banjir karena belum sempat dievakuasi sejak 2 hari lalu. Sementara ini tenggelam juga, tidak ada aktivitas untuk bekerja. Ya terutama ya otomatis kita lemburan dalam apa itu kan tidak ada aktivitas jadi. Sementara di Jalan Ronggo Warsito, banjirop yang semalam menggenang hingga 30 cm, Rabu pagi kondisinya sudah surut. Banjirop juga masih melanda Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tanggul jebol penyebab banjir sepanjang 100 meter mulai diperbaiki dengan karung pasir dan tanah. Upaya ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari jika kondisi cuaca bagus dan bahan baku tersedia. Sementara itu, 250 warga terpaksa mengungsi di aula kelurahan, masjid, dan musola. Kondisi pengungsian minim fasilitas seperti MCK dan air bersih. Korban banjirop sangat membutuhkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Di Kelurahan Karangsari, Kota Kendal, Jawa Tengah, warga yang rumahnya terendam banjirop memilih tetap bertahan. Mereka bahkan memilih untuk mengungsi ke perahu nelayan. Kalau tidurnya tuh di perahu ini. Di perahu. Di tempat saudaranya atau gimana? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Wilayah ini sudah menjadi langganan banjirop karena lokasinya berdekatan dengan sungai yang bermuara di Laut Jawa. Banjirop di Kelurahan Karangsari, Kendal mengakibatkan 1.350 jiwa terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemirsa, hingga malam ini banjirop di Kelurahan Karangsari, Kota Kendal, Jawa Tengah belum juga surut. Banjir yang masih mengenangi rumah terpaksa membuat warga untuk tidur di atas perahu. Belasan warga memilih tidak mengungsi ke lokasi yang disiapkan karena merasa lebih nyaman dekat dengan rumah mereka. Kelurahan Karangsari menjadi lokasi terparah yang terdampak banjirop. Lagi ini tahu satu satu ya ini aja barang ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini warga korban banjirop di Kendal, Jawa Tengah, kita telah bergabung dengan kontributor iNews Edi Praitno. Selamat malam, Edi. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, Edi, sulit sebetulnya dimengerti mengapa warga memilih untuk menetap di perahu mereka. Barangkali Anda bisa dalami apa alasan itu? Ya, oke Mas Abraham. Saat ini saya berada di atas kapal milik nelayan setempat di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kota Kendal, di mana rumah-rumah para nelayan ini sudah terendam banjirop sejak 3 hari yang lalu. Sampai malam ini ketinggian air masih cukup tinggi sebatas 30 cm. Di belakang saya terlihat masih ada kapal-kapal yang digunakan warga untuk tidur dan beristirahat karena mereka memilih istirahat di atas kapal daripada di dalam rumah. Pasalnya di dalam rumah air sudah masuk cukup tinggi, jadi mengganggu aktivitas dan susah untuk beristirahat. Saat ini saya juga sudah bersama Pak Santoso, warga Karangsari yang memilih istirahat dan tidur di kapalnya. Sudah 3 hari Pak Santoso istirahat dan tidur di kapalnya. Selamat malam Pak Santoso. Malam. Kenapa Pak memilih di atas kapal daripada di dalam rumah, Pak? Dalam rumah itu takut kalau ada ular, kalau ada apa-apa, nggak tahu. Kalau di kapal kan aman. Oh gitu ya. Biasanya kalau ada air hujan turun, gitu ya. Tapi warga sini memang memilih di atas kapal daripada di dalam rumah, Pak ya? Ya, tidak semua lah. Ya. Kalau rumahnya bagus ya milih tidur di dalam rumah, hangat, nggak dingin, nggak kena angin malam, nggak batuk. Terus Pak, untuk pasokan makanan sendiri Pak, selama ini gimana Pak? Kalau saya ya kasih sama kakak. Sama juga dari dapur umum juga disediakan Pak ya? Ya. Pak, susahnya tidur di dalam kapal itu apa sih Pak? Susahnya di dalam kapal? Iya. Kalau ada angin, kalau ada hujan, itu susah. Terus anak-anak sendiri juga tidur di perahu ini Pak? Anak saya? Iya. Anak saya ikut sama istri. Tapi warga lain juga ada ya Pak ya? Ada, mungkin ada. Banyak Pak ya? Banyak. Pak, selama ini Pak, gimana Mas Abraham? Ya, Edi. Terus Pak? Ya.
Edi, bisa mendengar suara saya? Bisa Mas. Gimana Oke, saya titip satu pertanyaan saja. Apa yang ingin disampaikan oleh warga yang memilih bertahan di atas perahu kepada pemerintah atau otoritas setempat untuk memastikan apa yang mereka butuhkan itu dipenuhi begitu? Oke, Mas Santoso. Jadi kan memilih di atas kapal. Harapannya Pak dari pemerintah sendiri untuk warga di sini apa Pak harapannya Pak? Ya selayaknya lah. Bantuan apa gitu loh. Selama ini Pak bantuan yang sudah diberikan apa Pak? Nah, cuma makanan gitu itu aja. Makan aja. Untuk obat-obatan belum ada. Belum diberikan oleh pemerintah sendiri Pak? Belum. Tapi sudah didata oleh pemerintah sendiri belum Pak? Belum ya sampai ini ya? Belum sampai ini. Berarti masih sebatas makanan saja? Ya. Obat-obatan juga belum diberikan? Belum ya? Terus Pak harapannya Pak biar tidak terjadi rob lagi Pak, kan daerah sini selalu terjadi rob Pak. Ya bangun apalah kadernya lah, jalan, tuh bangun. Untuk sungai sendiri Pak perlu dikeruk nggak Pak ini Pak? Perlu, perlu ini sungai ini. Kenapa Pak? Perlu dikeruk agar apa Pak? Agar lancar pengairan air, gitu ya? Air mengalir biar lancar. Biar lancar ya. Biar tidak mengendap gitu loh. Kalau selama ini air selain dari sungai juga dari mana lagi Pak? Dari sungai. Ya, selain dari sungai, air rob itu masuk dari mana lagi? Dari tambak. Oh, dari tambak. Terus dari mana lagi? Sawah, gitu ya. Kayak sekolah. Ya, Mas Abraham. Ya, baik. Terima kasih Edi Prayono atas laporan Anda dan wawancara Anda dengan warga di sana. Harapannya semua yang mereka butuhkan akan dipenuhi oleh otoritas setempat dan bencana ini bisa cepat berlalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seekor hiu paus berukuran 6 meter ditemukan warga terdampar di pinggir pantai Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dalam kondisi mati. Puluhan warga kewalahan saat berupaya untuk mengevakuasi hiu paus ke pinggir pantai. Lokasi yang tidak memungkinkan masuknya alat berat memaksa warga untuk menariknya dengan cara manual. Namun karena berat hiu yang diperkirakan mencapai 1,8 ton, akhirnya warga terpaksa menguburnya dengan cara memotong bangkai ikan menjadi beberapa bagian. Hiu paus merupakan spesies langka dan dilindungi yang biasa ditemukan di perairan lepas hingga perairan pantai. Kita juga sudah mencoba menarik untuk kita kubur, tapi karena sesuatu hal alat berat tidak bisa masuk ke sini karena terlalu jauh, kemudian tidak bisa dilalui alat berat, maka kami dari bersepakat untuk memotong-motong supaya cepat ditangani karena ini berbahaya karena terlalu lama. Bintang sepak bola dunia asal Jerman yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Arsenal, Mesut Ozil, tiba di Indonesia. Ozil akan berada di Indonesia selama 4 hari untuk sejumlah agenda. Mega bintang sepak bola Mesut Ozil tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri beberapa kegiatan di Jakarta. Di antaranya coaching klinik yang rencananya digelar di Jakarta International Stadium. Mengunjungi kegiatan CSR bersama dengan sejumlah atlet muda dan anak-anak kurang mampu yang memiliki talenta di bidang olahraga sepak bola. Hingga bertemu dengan Kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Ozil yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Arsenal juga menyampaikan dukungannya untuk prestasi timnas Indonesia. I know it's growing here, so I know also that the country is a huge football fan. So I hope that we see Indonesia national team hopefully soon in World Cup. So if they believe in themselves, and I hope the football grows in Indonesia. Sementara saat memperkuat tim Real London Arsenal, Mesut Ozil berhasil menjuarai Piala FA sebanyak 4 kali. Seorang preman mengamuk meminta pungutan liar kepada wisatawan dan viral di media sosial. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, warga emosi lantaran jenazah kerabat mereka terlantar gara-gara kurang bayar biaya pemakaman. Informasi tersebut kami rangkum dalam berita pilihan hari ini.
Seorang preman mengamuk dan mengancam rombongan wisatawan yang tengah berkunjung ke objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pukul! Siapa yang mukul? Ya udah, ini nanti ku viral di mana? Nggak jadi nggak kami masuk ke sana. Aku nggak ada urusan. Ya udah, jadi dari bapaknya, Pak. Kejadian dipicu karena preman meminta uang Rp25.000 per orang kepada rombongan yang ingin bersuah foto. Kami dari tengah, aku bisa ku viralkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membenarkan kejadian tersebut. Sesuai aturan, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, ditambah biaya parkir saat berada di dalam objek wisata. Seorang warga negara asing menganiaya seorang warga di Jalan Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kecamatan Seberang Ulu, 1, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga warga negara asing ini kesal karena tidak diberi jalan. Aksi ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Namun kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Korban pemukulan dan pelaku sepakat tidak melanjutkan ke ranah hukum. Kita tidur dikasih begitu. Tidak, Pak, tidak. 3 kali saya berbohong sama tim pemandi jenazah. Keluarga Irma, jenazah yang diduga ditolak petugas berunjuk rasa di depan kantor Lurah Kala Serena, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa setempat. Penolakan petugas diduga karena keluarga almarhum kurang bayar biaya pemakaman sebesar Rp200.000. Dari total biaya pemakaman, keluarganya sanggup membayar Rp700.000 saja. Akibat kurang bayar ini, jenazah terlantar selama 3 jam. Namun pihak kelurahan membantah adanya penetapan biaya dan menilai permasalahan ini murni kesalahpahaman antara petugas dan keluarga. Jenazah Irma sudah dimakamkan setelah keluarga membayar biaya kekurangannya. Nasabah korban gagal bayar asuransi AJB Bumi Putra 1912 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan mendesak OJK memberitakan kasus ini. Sebelum ke Jakarta, nasabah sudah berunjuk rasa di berbagai daerah masing-masing. Kasus gagal bayar AJB Bumi Putra 1912 sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Jumlah nasabah yang kontraknya habis dan harus mendapatkan haknya terus bertambah, namun tak kunjung mendapat kejelasan pembayaran klaim polis. Seorang siswi kelas 7 SMP dianiaya oleh 3 orang kakak kelasnya hingga luka-luka. Informasinya saat lagi untuk Anda.